memberikan kritiknya terkait apa yang disampaikan oleh rekan-rekan di depan. Ya, bisa ya? Oke, bisa. Pada pengenalan saya persilakan mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan, dan saya Sadan sebagai moderator dan rekan saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu A. Belajar sejarah tahun masa lalu sejak ke masa depan. Bapak terdahulu telah memberikan gambaran kasar tentang abad-abad yang telah dijalani oleh umat Islam semenjak masa hidupnya Nabi Muhammad SAW hingga masa kontemporer. Survei tersebut pun telah menjamah, meskipun dengan cara yang umum, seluruh geografi yang menjadi rumah umat Islam, mulai dari tanah kelahirannya di Jazirah Arab direkam dalam ayat Al-Quran. Sejarah direkam dan dianggap penting karena ibrah di dalamnya. Karena ibrah tersebut mengandung daya ubah serta karena potensinya untuk mengarahkan perubahan manusia. Jadi semangat semacam itu, maka hendaknya sejarah Islam dibaca dan dipahami. Pelajaran sejarah berguna dalam arti yang sesungguhnya, manakala ia mengandung semangat berubah, menanamkan tekad berbuat, dan memiliki daya gerak yang positif dan konstruktif. Pelajaran sejarah patutnya merupakan proses pengolahan pengalaman masa lalu, dan pelajaran sejarah membuat orang tahu tantangan masa lalu dan apa pada saat yang masa menelusuri untuk masa depannya. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Versi kronologi sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam mencerminkan perjalanan panjang umat Islam yang kaya akan dinamika dan pembelajaran. Referensi atas kronologi sejarah ini dapat dibagi menjadi beberapa fase penting. Yang pertama yaitu masa awal Islam pada tahun 600, menampilkan perjuangan awal untuk melibatkan Islam sebagai agama yang membawa pesan tauhid dan keadilan. Perjuangan Nabi mengajarkan prinsip kesabaran, keteguhan, dan strategi dalam menghadapi tantangan. Pelajaran nilai-nilai persatuan atau ukhuwah, keadilan sosial, dan penekanan pada akhlak menjadi fondasi awal peradaban Islam. Yang kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 sampai 661. Masa ini mencerminkan bagaimana Islam berkembang menjadi komunitas politik dan spiritual yang kuat. Ada tantangan besar seperti konflik internal atau bersama, pramuka atau surah, dan kepemimpinan yang adil untuk menjaga kestabilan masyarakat, yaitu masa Khalifah Umayyah dan Abbasiyah. Masa ini menjadi puncak peradaban Islam dalam hal politik, pengetahuan, dan ekonomi. Kota-kota seperti Damaskus, Baghdad, dan Masjobah menjadi pusat kebudayaan dunia. Pelajaran Islam dapat berkembang pesat ketika ada dukungan kepada pengetahuan, toleransi budaya, dan adil. Namun, kelemahan dan pengelolaan kekuasaan dapat membawa kehancuran seperti yang terlihat pada akhir kekuasaan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya
Selanjutnya masih akan membuka tanya. Bertanya silakan. Selanjutnya izinkan kami menjawab pertanyaan dari audiens. Dalam waktu 2 menit. Abdillah itu adalah Pasanda Rulitra. Ada Pasanda Rulitra. Bisa Ani Olivia Sarah Deni Tri Amelia Zairani Syahida Khairul Aryani M. Lutfi Zaidan Asyaf Asyila Maulidia Anisti Muhammad Haris Ramadan Miftahul Jannah Muhammad Alawi Muhammad Dafa Gunawan Lubis Muhammad Raihan Murtada Muhammad Sabri Muhammad Zaid Suhada Nabila Azhara Nabila Rahma Aziha Suhaila Nazla bin Nurul Fazil Koroti Putri Afrianti Rayhan Jamil Rizky Ramadhani Sofia Nurrahmi dan Ummi Sofia Basbara Zara Fatona Siregar Saskia Nurdika orang ada silakan dijawab aja.
penyeluruhan bagi komunitas muslim. Nah, sejarah Islam dapat ya, ilmu pengetahuan, budaya, politik dan ekonomi. Meskipun sejarah Islam dapat muslim, dampaknya melintas batas-batas agama dan budaya, sehingga memiliki relevansi yang lebih luas. Adapun beberapa penjelasannya yaitu yang pertama, relevansi universal sejarah Islam kontribusi terhadap pengetahuan pada masa Islam, yaitu pada abad ke-8 hingga 13. Muslim memainkan peran penting dalam mengembangkan berbagai bidang pengetahuan seperti matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat. Sejarah Islam mencakup interaksi dengan berbagai budaya dan peradaban seperti Islam, Persia, India, dan Eropa. Proses ini menghasilkan kemajuan kebudayaan yang memperkaya tradisi global. Yang ketiga yaitu peningkatan pemahaman agama, yang dimana sejarah Islam membantu umat Muslim untuk lebih memahami konteks ajaran Islam dan perkembangan agama. Menjawab dari para baik. Tadi saya sudah minta pada mahasiswa yang mendengarkan presentasi untuk dijadikan kertasnya. Saya sudah menuliskan hal yang kiranya kurang atau masih dalam disampaikan oleh Pak. Jangan panggil, silakan nanti saya panggil namanya untuk membacakan apa yang menjadi kritik dari mahasiswa sekalian ya. Pertama saya minta kepada Muhammad Lutfi Zaidan, silakan berikan kritiknya. Mana Muhammad Lutfi? Nah. Saya yaitu di dalam saya ada kekurangan dalam penelitian materi tentang masyarakat sesuai yang
ada tapi itu oke, baik. Selanjutnya kita kepada Nurul Fazirah. Saya minta satu lagi dari Indi Alfiana. Silakan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sudah diberikan kritiknya. Maaf kita semua bahwa memang dalam menyampaikan materi apapun materinya kita setidaknya harus dapat memahami sedikit atau memahami prinsip materi yang kita baca. Oke, tadi ada 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana Islam di Barat orang persepsi umat Islam, persepsi terkait umat Islam bagaimana sosial budaya. Yang kedua, bagaimana kita membicarakan umat Islam. Tiga, dan terakhir, apakah Islam dapat dianggap sebagai pengetahuan universal karena bagi komunitas Muslim. Pertanyaan kan kaitannya dengan kita di bagaimana sebenarnya umat Islam itu berperan di Barat. Jadi Islamofobia atau kebencian terhadap Islam itu bukanlah yang tanpa alasan sampai ke Barat, pernah sampai ke Eropa. Kalau kita review, kerajaan pertama yang sampai Islam menyebarkan Islam di Barat adalah kerajaan Andalusia, kerajaan Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Panglima Taufiq bin Ziyad. Andalusia itu sekarang kalau mahasiswa sekalian tahu itu tempat lahirnya Cristiano Ronaldo. Berarti di mana sih? Portugal. Tempat Andalusia itu Spanyol, Portugal itu Andalusia. Jadi pada masa itu Islam sampai ke sana. Nah, setelah itu Islam kan maju di sana, maju dan menjadi salah satu sumber pengetahuan di era itu. Kemudian berjalan waktu, ada panggilan bahwa memang di sana itu adalah ajaran agama Kristen yang kuat. Mereka mengusir. Bagaimana umat Islam di Barat itu berperan? Tadi berperan dalam konteks sosial budaya, mengubah persepsi orang-orang Barat terhadap umat Islam yang dianggap pakai hijab jadi bagi lebih cantik ya. Nah itu jadi salah satu ada gambar di DPR tentang orang-orang yang
menerima atau pandangan dari perspektif berbeda akan menganggap kalau semua itu ada itu. Jadi itulah yang dikatakan dengan apakah sejarah Islam itu relevan? Sangat relevan. Tergantung bagaimana perspektif kita melihatnya. Nah, sebagai seorang mahasiswa Islam untuk menjelaskan bahwa inilah sejarah Islam yang sesungguhnya. Inilah sejarah Islam yang memang sangat relevan dengan kondisi di dunia ini gitu. Jadi bukan hanya menjadi konsumsi umat Islam belaka, tapi mempelajari sejarah peradaban Islam juga berkaitan atau relevan dengan menjadi suatu pengetahuan yang bersifat universal. Gitu ya. Oke, hari ini kan materinya adalah berkaitan dengan belajar sejarah, tahu masa lalu, siap untuk masa depan. Kemudian materi selanjutnya berkaitan dengan kronologi sejarah Islam. Saya sudah berulang kali menyatakan atau menjelaskan bahwa definisi dari sejarah itu kan kata-katanya saya jawab arti pohon. Baik dari akar sampai ke batang sampai ke daun ke buah itu saling berkaitan. Nah begitu juga ketika kita mempelajari sejarah. Jadi mulai dari kemarin di materi awal tentang sejarah sebagai ilmu, kemudian bagaimana kondisi Arab ya Arab sebelum Islam, kemudian masa awal kenabian dan lain-lain sebagainya itu adalah berkaitan. Jadi materi khususnya kronologi itu adalah bahas bagaimana pembahasan sejarah atau sejarah Islam mulai dari lihat Abraha gubernur Yaman yang Mekah negara Gaza itu sebelum Rasulullah lahir sampai lahir itu 2011 wafatnya ilmuwan muslim dan berlanjut sampai sekarang. Nah, oleh sebab itu ketika tadi sudah saya sampaikan mempelajari sejarah adalah untuk persiapan atau untuk kita mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Kemudian kita bersiap untuk masa depan. Artinya bahwa ketika kita pada kemarin, baik itu materi utama tentang bagaimana sejarah sebagai ilmu, itu adalah upaya atau giat kita dalam memahami peristiwa-peristiwa sejarah itulah yang kita menjadikan satu pelajaran untuk kita siap dalam menyongsong masa depan yang lebih baik ya. Oke. Selanjutnya berkaitan dengan bagaimana kronologi Islam. Kronologi Islam itu kan dimulai atau wahyu pertama turun itu kepada Nabi Muhammad SAW itu di Gua Hira. Lagi 340 tahun itulah awal dari turunnya wahyu Islam kepada Nabi Muhammad. Jadi kita dalam memahami atau dalam mempelajari sejarah harus benar-benar hari ini memang yang disampaikan oleh pemakalan tidak sampai sekarang terakhir sampai pada dinasti kecil tidak sampai sekarang karena itu tadi pembahasannya kurang panjang kurang karena seharusnya kan dia sampai di sekarang. Selanjutnya ada yang kira-kira bisa kita diskusikan. Kan kita ini mereview ini materi-materi lalu yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Silakan. Ada? Ada?
ada jarum yang patah jangan dicatat dalam peci. Bila ada perkataan yang salah jangan sampai caci maki. Bila ada jarum yang patah jangan diletakkan di dalam peci. Bila ada perkataan yang salah jangan sampai dilaporkan oleh polisi. Nah, satu lagi. Sisa mandi saya sampai ke Medan, lihat apakah berkesan calon imam di masa lalu salah satu pertemuan terdekat rekan mahasiswa sekalian melakukan di lapangan. Ada buat nanti tempatnya atau teknisnya bagaimana yang dibuat oleh rekan mahasiswa nanti akan disampaikan oleh ini. Sama ya. Buat teknisnya bagaimana nanti diskusi bagaimana hasilnya tapi kan tadi disampaikan di minggu 6 itu disampaikan berarti kan setiap kelompok itu dia dibuat atau diedit atau dikonsep sebaik mungkin misalnya contohnya kita dikasih ada dijelaskan ceritakan apa informasinya konten yang baik lah sama-sama kita like, comment, subscribe ya jadi kita komunikasi dan saya mendampingi dalam teknisnya kita saya akan kasih dengan ini saja materi yang saya sampaikan kita menjadi semua sampai bertemu di minggu depan di lapangan kalau kita atau di mana menjadilah sama-sama menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.